Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di PHP Tutorial Series bersama saya, Rosian Ari. Saat ini kita masuk ke chapter 21, bagaimana cara kita melakukan select data melalui PHP terhadap database MySQL. Ini merupakan kelanjutan studi kasus yang sudah kita bahas di 2 tutorial sebelumnya. Nah, di dalam tutorial kali ini nanti kita akan mencoba untuk membuat script PHP untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di dalam MySQL ya. Kita nanti akan menggunakan database SIACAT yang bagian kita sudah buat, terutama untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di tabel MHS ya. Baik, secara prinsip untuk melakukan select data terhadap MySQL menggunakan PHP juga ada 3 cara ya, menggunakan 2 buah library yaitu MySQLi dan juga BDO. Ya. Baik, kita langsung saja untuk prakteknya. Baik, kemarin kita sudah membuat database SIACAT ya. Kemudian di dalam database SIACAT itu terdapat tabel MHS yang kemarin kita sudah buat, di mana tabel ini dia terdiri dari 3 kolom atau 3 field, yaitu NIM, nama, dan alamat. Ya. Terus kemudian nanti kita akan mencoba menampilkan data yang sudah tersimpan di dalam tabel MHS ini ke dalam halaman web menggunakan PHP. Ya. Baik, kita akan mencoba membuat script-nya. Kita akan mencoba membuat script yang menggunakan library MySQLi terlebih dahulu dengan style PBO. Ya. Baik, ini kita siapkan dulu script-nya. Kita nanti mencoba menampilkan data mahasiswa ke dalam, kita embed ke dalam dokumen HTML seperti ini. Ya. Terus kemudian ini script ini nanti kita beri nama misalkan showdata.php. Ya. Baik, nanti tabelnya kita akan mencoba tampilkan di sini. Jadi di bawah heading satunya di sini. Baik, kita mulai. Langkah pertama kita lakukan koneksi terlebih dahulu. Maka di sini kita perlu mengincludekan file dbconfig tadi. dbconfig ini kita includekan. Terus kita lakukan koneksi ke database SIACAT-nya. Oke, di sini kita seperti yang kita sudah bahas kemarin, untuk melakukan koneksi kita lakukan instansiasi terlebih dahulu dengan perintah seperti ini, con, kemudian ini kita instansiasi ya, menggunakan new MySQLi. Parameter pertama adalah DB host-nya. Kemudian parameter kedua adalah user-nya. Ketiga adalah password. Yang keempat adalah nama database-nya. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita melakukan pengecekan koneksi. Ya. If jika connection-nya ini ada error, maka di sini kita tampilkan pesan menggunakan die, koneksi gagal. Terus ini kita tampilkan pesannya yang menggunakan connect error seperti ini. Oke. Nah, terus kemudian jika tidak ada error maka kita bisa menjalankan query untuk select-nya, ya.
Di sini kita buat query SQL untuk select data. Ya, kita akan menampilkan semua data menggunakan select bintang from MHS dari tabel MHS. Ya, kita ambil semua, kita akan menampilkan semua kolomnya dari tabel MHS. Kemudian nih kita sort ya, misalkan kita sort berdasarkan NIM-nya secara ascending. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian setelah query ini kita buat, kemudian kita jalankan. Menjalankan query-nya. Di sini kita jalankan menggunakan perintah atau menjalankan metode namanya query ya. Di sini kita simpan hasil query state-nya ya di dalam variabel result hasilnya. Kita jalankan menggunakan metode namanya query. Apa yang kita jalankan yaitu query di sini. Nah, seperti ini. Baik. Nah, terus kemudian terkadang atau perlu kita ketahui bahwa terkadang hasil select itu dia tidak ada hasilnya. Ya, pencarian atau misalkan tabelnya masih kosong misalkan, tidak ada datanya, maka hasil select-nya, result-nya di sini, maka dia nul ya, atau tidak ada datanya. Ya, tidak ada datanya. Maka nanti seharusnya kalau misalkan data itu tidak ada hasil select-nya, maka sebaiknya muncul semacam peringatan ya bahwa data masih kosong atau belum ada data seperti itu. Maka di sini langkah berikutnya adalah sebaiknya kita mengecek apakah hasil resultnya di sini itu ada datanya atau enggak. Hasil select-nya di sini ada datanya atau enggak gitu ya. Maka di sini kita melakukan pengecekan ada tidaknya hasil query. Ya. Dengan perintah apa? Untuk mengetahui ada tidaknya hasil query. Ya, ada tidaknya data hasil query. Ya. Yaitu dengan menggunakan perintah ini. Jadi kita menggunakan if ya pengecekannya. Jika dari resultnya itu ya itu 6 rows-nya 6 rows itu adalah jumlah baris data dari hasil query-nya itu dia ada itu berarti dia lebih dari 0 gitu. Jadi jika data hasil query-nya itu ada, hasil dari select-nya itu ada datanya, maka caranya mendeteksi pakai perintah ini. If result 6 rows-nya itu adalah number of rows-nya itu adalah positif, ya, jumlah barisnya adalah positif, maka nanti di sini muncul datanya, akan dimunculkan datanya di sini, di dalam if-nya di sini. Tapi kalau tidak ada, berarti di sini else, ya. Berarti kan kemungkinannya 6 rows-nya dia 0 atau negatif ya, tapi kalau negatif kan nggak mungkin. Jadi dia satu-satunya adalah 0 ya. Maka jika 6 rows-nya adalah 0, maka di sini nanti akan muncul semacam pesan data tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti akan muncul tatkala 6 rows-nya dari result dari query-nya tadi dia 0 ya, tidak ada. Maka muncul ini. Oke. Nah, tetapi kalau ada, nah baru nanti kita akan tampilkan datanya di sini. Nah, nanti kita akan mencoba menampilkan dalam bentuk tabel. Maka di sini kita buat tag HTML untuk tabelnya. Table, tag pembuka dari tabelnya. Table, penutupnya. Terus di sini untuk tabel biasanya dia di paling atas ada baris apa namanya untuk header-nya itu ya. Maka di sini kita buat header-nya. Nah, nanti untuk header-nya kita akan mencoba menambahkan satu kolom lagi. Di sini kan tadi ada 3, maaf ya, ada 3. NIM, nama, alamat. Dan nanti kita
di tampilan HTML-nya, di tampilan di PHP-nya nanti kita tambahkan kolom satu lagi untuk kita kasih link edit dan hapus yang nanti kita akan gunakan di pembahasan chapter setelahnya. Ya, jadi ada edit dan hapus. Maksudnya digunakan untuk mengedit data itu, data dari baris yang bersesuaian maupun menghapusnya. Jadi nanti ada 4 kolom ya. Oke, maka di sini kita bikin 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Ini adalah kolom NIM. Ini adalah kolom nama mahasiswa. Ini adalah kolom alamat. Dan yang terakhir adalah, misalkan kita beri nama action gitu aja ya. Action. Yang seperti ini. Ini kita baru membuat header dari tabelnya. Nah, di bawah header, masih di dalam tabel, nanti kita akan menampilkan datanya di sini. Nah, datanya ada di sini nanti. Ya, jadi data ini nanti, itu nanti akan kita tampilkan di sini. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya nanti kita akan menggunakan looping. Ya. Teknisnya adalah, nanti kita baca baris demi baris. Satu baris, kita baca datanya. Ya, kemudian lanjut lagi, baris berikutnya dibaca lagi. Kemudian baris berikutnya dibaca lagi terus sampai dengan akhir dari data, ya end of data. Maka di sini karena ada proses yang berulang ya tadi ya proses pembacaan per barisnya, maka kita gunakan looping karena ada proses perulangan di situ. Di sini kita menggunakan looping while, ya looping while. Ini menampilkan semua baris data. Oke. Nah, di dalam while-nya di sini kita buat seperti ini. Jadi di dalam while-nya kita baca setiap baris datanya di sini, ya, dengan perintah result fetch asosiatif. Nah, seperti ini. Ini maksudnya adalah perintah ini, perintah fetch asosiatif di sini adalah proses melakukan fetching data. Fetching itu membaca baris data di sini. Satu baris data dibaca, kemudian dia dikonvert satu baris itu dikonvert menjadi array asosiatif. Maka di sini ada kata-kata asosiatif di sini. Ya. Nah, satu baris itu disimpan di dalam variabel data. Sehingga data di sini dia isinya adalah sebuah data array dia. Array asosiatif, seperti itu. Oke ya, saya kira bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi ini mekanismenya adalah dia membaca satu baris data, kemudian disimpan di dalam variabel data, seperti itu. Kemudian baca lagi baris berikutnya, simpan lagi dalam variabel data, dan seterusnya sampai dengan akhir dari baris data di dalam tabel itu. Oke. Nah, kemudian untuk setiap baris data yang setelah kita dapatkan tadi, kita bisa tampilkan di dalam tabelnya. Ya. Tabelnya kita buat baris demi barisnya. Oke. Kita pakai tr. Nah, tadi kita ada 4 kolom ya. 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita juga bikin 4 kolom. Kita pakai td. 1. Ini kan 1. Kemudian 2, 3, 4. Oke. Nah, untuk yang kolom pertama, ini kan nanti akan diisi dengan data NIM-nya. Maka untuk menampilkan data NIM, ya, maka kita menggunakan tadi, ini kan tadi bentuknya array asosiatif dia. Array asosiatif, nah untuk menampilkan NIM-nya pada kolom NIM, maka cukup kita panggil key dari kolom NIM dari data itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita panggil data, ya. Terus kita ingin menampilkan yang NIM-nya. Di sini NIM-nya ada di sini ya. Maka di sini kita pakai array asosiatif, yaitu nama kolomnya apa? Yaitu NIM.
Nah, seperti itu. Jadi NIM di sini adalah nama kolom di sini, harus sama. Ya. Penulisannya harus sama. Kemudian, kolom kedua. Kolom kedua adalah yang di sini nanti tempatnya akan diisi dengan nama. Maka caranya sama. Kita panggil data, kemudian kita baca kolom apa? Nama. Maka di sini kita panggil nama di sini. Oke. Terus kolom ketiga. Ini adalah alamat. Maka kita panggil data. Nama kolomnya adalah alamat. Nah, seperti ini. Oke. Ini dilakukan per baris, ya. Per baris. Jadi satu baris dibaca pakai fetch asosiatif tadi, terus diekstrak. Diekstrak, kita ambil NIM-nya, maka di sini kita panggil data NIM. Gitu. Terus kemudian menampilkan nama pakai data nama. Dan alamat pakai data alamat, seperti itu. Ini akan terus diulang sebanyak barisnya. Ya. Satu baris baca, kemudian diekstrak, NIM sendiri, nama sendiri, alamat sendiri. Baca lagi baris berikutnya, ekstrak lagi NIM sendiri, nama tampilkan, alamat tampilkan. Terus berikutnya, baris berikutnya dibaca lagi. Ya, kemudian diekstrak lagi NIM-nya mana, namanya mana, alamatnya mana, seperti itu. Itu diulang-ulang terus. Ya, untuk semua baris yang ada di dalam tabelnya, sesuai dengan query-nya itu. Terus yang kolom keempat tadi kita isi dengan edit dan hapus ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita coba jalankan. Ini tadi kita simpan dengan nama show data ya. Show data. Localhost, latihan, show data. Oke, sudah muncul ya. Datanya sama seperti yang ada di dalam database-nya. Seperti itu. Terus kemudian, nah Pak, bagaimana seandainya data hasil select-nya itu cuma ada satu saja? Apakah juga perlu ada looping? Kalaupun Anda pakai looping juga bisa sebenarnya. Tapi kalau misalkan ternyata cuma ada satu, itu sebenarnya Anda tidak pakai looping tidak apa-apa. Jadi langsung Anda pakai satu perintah ini saja. Data sama dengan result fetch asosiatif, terus nanti Anda langsung ekstrak saja. Bagian NIM-nya mana, namanya, kemudian alamatnya, seperti itu. Ya, jadi tidak usah pakai while. Jadi langsung ini saja dibaca, pakai fetch asosiatif ya, satu baris itu, kemudian nanti diekstrak seperti ini. Ya, tanpa menggunakan looping. Itu kalau hasil select-nya cuma ada satu data saja. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba, ini kebetulan ada datanya ya, sehingga di sini muncul. Nah, kalau misalkan datanya ini kita hapus semua, ya, kita hapus semua, ini kita hapus. Oke. Nah, kita coba refresh. Nah, data tidak ditemukan. Jadi nanti yang akan dieksekusi adalah yang bagian di sini. Kenapa? Karena numrows-nya adalah 0. Ya, jadi muncul yang bagian else-nya. Seperti itu. Nah, ini cara pertama yaitu kita menggunakan MySQLi yang PBO. Ya. Oke. Oh ya, masih ada yang ketinggalan ya, yaitu kita perlu menutup koneksinya terlebih dahulu. Ya. Oke, menutup koneksi ke MySQL. Kita tutup dengan menggunakan perintah close ya, menggunakan metode close seperti ini. Ya. Baik, sekarang kita akan mencoba membuat script untuk select data dengan menggunakan library MySQLi yang menggunakan style procedural. Baik, secara umum langkahnya hampir sama. Jadi langkah pertama kita lakukan koneksi terlebih dahulu. Ini kita includekan file dbconfig. Oke. Terus kita melakukan koneksi.
Ya. Kita lakukan koneksi dengan menggunakan perintah mysqli connect. Ya. Con. Ini kita berikan perintah atau function mysqli connect. Oke. Parameter pertama adalah DB host-nya. Yang kedua adalah DB user. Kemudian yang ketiga adalah DB password. Yang keempat adalah nama database-nya. Nah, seperti ini. Terus kemudian sama seperti kemarin kita mengecek koneksinya gagal atau tidak, ya. Kita menggunakan if jika tidak connect, ya. Berarti if not con, ya. Jadi kalau dia gagal kan berarti dia nilai connya adalah false, ya. False maka ini kita negasikan menjadi true. Nah, kalau true berarti nanti kita berikan die koneksi gagal disebabkan karena mysqli connect error. Ya, kita panggil function mysqli connect error untuk menampilkan pesan penyebab kegagalannya. Nah, terus kemudian kita sama seperti tadi kita membuat query select-nya, yaitu sama ya seperti tadi ya, select bintang from MHS order by name secara ascending. Terus kemudian kita menjalankan query-nya. Nah, kalau menggunakan MySQLi yang prosedural, nanti kita menggunakan function namanya MySQLi query. Ya, tetap nanti kita simpan dulu hasil query-nya menggunakan variabel result ya, atau variabel terserah lah sembarang aja. Di sini kita beri nama variabel result MySQLi query. Oke. Query-nya ditujukan untuk siapa? Untuk koneksi yang mana? Koneksi ke con-nya tadi, ya. Jadi query ini nanti ditujukan atau dilakukan di dalam koneksi con di sini. Maka di sini con parameter pertama atau argumen pertama. Nah, apa yang dijalankan query? Apa yang dijalankan terhadap con? Yaitu query. Ya, $query di sini. Nah, seperti ini. Terus berikutnya kita sama seperti tadi ya, kita mengecek apakah resultnya itu ada datanya atau tidak. Maka di sini kita lakukan if ya. If, nah di sini function untuk membaca atau mengetahui banyaknya data hasil query select, itu kita menggunakan function namanya mysqli num rows, ya, num rows. Ya. Query yang result yang mana yang mau dicari 6 rows-nya, yaitu result yang ini tadi. Ya, jadi dari hasil result-nya itu kita hitung 6 rows-nya. Ya, hasil dari query-nya tadi. Nah, kalau hasilnya dia positif, ya, maka nanti datanya muncul di sini. Tapi kalau dia tidak ada datanya, tidak ada 6 rows-nya, maka munculnya adalah pesan data, atau kita pakai paragraf ya, data tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Oke, nah berarti nanti di sini untuk menambahkan tabelnya tadi. Caranya sama, nanti kita bikin tabelnya. Oke, tabelnya yang tadi ya. Oke, terus ini apa itu kolom nama-nama kolomnya. Oke,
Kita pakai table header. Oke. 1, 2, 3, 4. Ini adalah NIM-nya. Ini adalah nama mahasiswa. Ini adalah alamat. Dan ini adalah action. Nah, seperti ini. Terus, nah nanti datanya ada di sini. Sama seperti tadi ya, datanya di sini. Nah, nanti kita juga pakai looping juga. Sama seperti tadi. While, nah seperti ini. Ini menampilkan data. Ya. Nah, secara prinsip sama seperti tadi. Jadi proses pembacaannya adalah per baris seperti tadi. Ya. Nah, di sini perintah untuk membaca per baris dengan menggunakan MySQLi yang prosedural. Ini caranya kita menggunakan function namanya MySQLi fetch asosiatif. Ya, mirip seperti tadi. Ya, cuma di sini bentuknya adalah function. Ya, yang di fetch apanya? Nah, resultnya tadi hasil apa? Hasil query-nya ya. Jadi resultnya itu kita fetch satu persatu. Kita ambil datanya satu persatu, kemudian diubah ke array asosiatif, simpan dalam variabel data. Terus kemudian di dalam loopingnya di sini kita menampilkan datanya ya. Maka di sini kita ekokan, kita bikin table row. Ini kita bikin 4 kolom ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kolom pertama kita ambilkan dari data NIM-nya. Maka caranya sama seperti tadi. Kita tampilkan dari data pada kolom apa? Kolom NIM-nya. Seperti itu. Terus kemudian untuk yang kolom kedua, ini adalah nama. Ketiga adalah alamat. Yang kolom keempat adalah edit dan hapus ya, yang nanti kita akan gunakan di pembahasan chapter setelahnya ini. Oke, terus kemudian jangan lupa terakhir kita tutup. Menutup koneksi menggunakan perintah MySQLi close. Apa yang di close? Yaitu koneksinya tadi, con-nya tadi. Oke, con yang ini tadi. Kita tutup. Baik, sekarang kita jalankan ya. Kita refresh. Oke, seperti ini. Tampilan seperti ini. Ya. Kalau misalkan datanya kita kosongkan ya. Kita hapus. Nah, kita refresh. Oke, data tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Nah, ini cara yang kedua yaitu menggunakan library MySQLi dengan style prosedural. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita sekarang akan mencoba membuat script untuk melakukan select data dengan menggunakan library PDO. Di sini kita menggunakan statement try catch, ya, try catch. Caranya, prinsipnya sama seperti sebelumnya. Langkah pertama adalah kita include-kan dbconfig-nya. Ya, dbconfig-nya ini kita include-kan dulu di sini. Terus kemudian di dalam try catch-nya atau di dalam statement try-nya kita lakukan koneksi terlebih dahulu ke database-nya. Ya, sama seperti di chapter sebelumnya. Kita gunakan instansiasi dengan kelas PDO seperti ini. Oke, setelah kita lakukan koneksi, kemudian kita mengubah error mode-nya ke exception menggunakan metode set attribute. Ya, ini juga sama dengan yang pernah kita bahas sebelumnya. Tujuannya sekali lagi adalah dia mengubah mode error modenya ke exception sehingga nanti bisa di-catch kalau ada kesalahan ketika pemrosesan di database-nya. Ya.
Baik, setelah diubah error mode-nya ke exception, berikutnya kita buat statement select-nya, kita buat query select-nya. Select bintang from MHS, order by name. Oke, setelah kita buat statement query-nya, berikutnya kita jalankan menggunakan metode query. Ya, metode query. Ya, ini kita simpan, hasil query-nya kita simpan dalam variabel result. Baik, nah berikutnya kita mengecek adakah data hasil query select-nya tersebut. Kalau sebelumnya kita lakukan prosedur ini, maka di dalam library PDO pun kita juga bisa melakukan prosedur ini, yaitu di sini kita menggunakan metode namanya row count, ya, row count. Jadi dari hasil result-nya tadi, result dari ini tadi, kemudian kita berikan metode row count, ya. Nah, jika hasil row count-nya itu positif, artinya ada hasil query-nya itu dia menghasilkan data, ya, ada output datanya, berapapun jumlahnya ya, yang penting dia ada data, maka di sini jika dia positif, maka nanti di sini akan kita tampilkan datanya di sini. Nah, di sini kita tampilkan datanya. Tapi kalau tidak ada atau row count-nya itu nol, ya, nol artinya hasil select-nya itu tidak ada data sama sekali, maka muncul data tidak ditemukan. Jadi kita buat else-nya seperti ini. Ya. Nah, ini cara untuk mengecek jumlah data hasil result query menggunakan PDO. Jadi sekali lagi dia menggunakan metode row count. Nah, selanjutnya kita coba buat statement untuk membuat tabelnya ya, tabel datanya. Secara konsep sama dengan dua cara sebelumnya ya. Kita buat tabel tag pembuka tabel dan penutup tabelnya. Berikutnya kita buat nama kolomnya. Kita buat 4 kolom ya, 1, 2, 3, 4. Kolom pertama nanti diisi NIM, kolom kedua nama mahasiswa, kolom ketiga adalah alamat, kolom keempat adalah action. Oke, seperti ini. Baik. Nah, sekarang setelah kita buat tabel header-nya, kita nanti akan membuat script ya, perintah untuk menampilkan setiap baris data yang diambil dari hasil fetch setiap baris data di dalam tabel MySQL-nya atau dari hasil query-nya tersebut. Maka di sini sama dengan sebelumnya kita gunakan looping. While seperti ini ya, ini menampilkan datanya. Menampilkan data hasil query. Oke, kita berikan while data. Nah, di sini untuk melakukan fetch dengan menggunakan PDO, kita cukup menggunakan metode namanya fetch saja. Ya, fetch. Oke, seperti ini. Result fetch. Oke. Nah, secara otomatis nanti hasil fetch-nya itu nanti akan berupa array asosiatif di sini. Ya, sama seperti yang sebelumnya. Jadi di PDO pun hasil fetch row ya, hasil fetch dari setiap baris data nanti dia akan dihasilkan array asosiatif, sehingga nanti untuk mengakses nama-nama kolomnya juga sama seperti sebelumnya. Oke, di sini kita buat untuk menampilkan setiap datanya ya. Kita buat 4 kolom. Kita pakai TD 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah NIM ya, cara mengaksesnya sama. Oke, kemudian yang kolom kedua nanti diisi dengan nama. Kolom ketiga diisi dengan alamat.
Yang keempat nanti ya diisi dengan edit dan hapus. Nah, seperti ini. Baik, sekarang kita coba jalankan skripnya. Localhost, latihan, show data ya. Oke, seperti ini berhasil muncul ya. Nah, sekarang kita coba buat skenario supaya datanya ini tidak ada, jadi supaya tidak muncul hasilnya ya. Ini kita post di dalam database-nya. Oke, kita refresh. Nah, oke. Bisa muncul peringatan bahwa data tidak ditemukan. Gitu. Baik, itu cara membuat script select menggunakan library BDO. Semoga bisa dipahami dengan baik ya, dengan mudah. Dan silakan nanti bisa dipraktikkan. Silakan Anda bisa memilih cara dari ketiga cara tersebut mana yang paling mudah, mana yang paling simple menurut Anda, tidak ada masalah. Jika ada kesulitan atau permasalahan, silakan nanti ditanyakan melalui komentar yang ada di bagian bawah video ini atau bisa langsung ditanyakan via email ke saya. Ya, sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.